Belanda berhasil merebut kembali Pulau Saparua. Namun ada satu halaman yang masih membuat mereka ketakutan. Thomas Matulasi, sosok yang terus menghilang di antara hutan-hutan Maluku. Ia diburu kemana-mana, bahkan pemerintah kolonial Belanda menjanjikan hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil menangkapnya. Namun pada akhirnya perjuangan Patimura bukan dihentikan oleh peluru, melainkan oleh sebuah pengkhianatan. Pada tanggal 15 Mei tahun 1817 tanah Maluku kembali bergolak. Perlawanan rakyat terhadap kolonial Belanda menyebar dari negeri ke negeri. Dan di tengah perjuangan itu muncul seorang pemimpin yang namanya terus dikenang hingga hari ini. Thomas Matulasi, atau yang lebih dikenal sebagai Patimura. Meskipun Pulau Saparua perlahan berhasil dikuasai kembali oleh Belanda, perlawanan rakyat belum benar-benar berakhir. Patimura terus berpindah tempat bersama para pengikutnya. Hingga pada 15 Mei tahun 1817 sebuah pengkhianatan terjadi. Menurut berbagai catatan sejarah, seorang raja negeri akhirnya membocorkan tempat persembunyian Patimura kepada Belanda. Alasannya dipercaya karena dendam lama setelah posisinya pernah diturunkan oleh Patimura. Malam itu Patimura dan para pengikutnya sedang berdiam di sebuah rumah di tengah hutan. Tidak banyak percakapan, mereka hanya duduk dalam diam, seolah memahami bahwa perjuangan mereka mulai mendekati akhir. Tiba-tiba suara langkah dan teriakan memecah kesunyian malam. Belanda di bawah pimpinan Letnan Verman langsung mengepung tempat itu. Diarahkan ke dada Patimura dan dari balik kerumunan serdadu muncul sosok raja yang telah mengkhianatinya. Thomas menyerahlah, tidak ada gunanya melawan. Dengan tatapan penuh amarah Patimura menjawab singkat, "Terkutuklah engkau, pengkhianat." Malam itu Patimura akhirnya ditangkap. Ia kemudian dibawa menuju kapal Everstan sebelum dipenjarakan di Benteng Victoria, Ambon. Pada waktu itu kabar penangkapan Thomas Matulasi menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok Maluku. Sebagian pejuang memilih menyerah, namun sebagian lainnya tetap melanjutkan perlawanan. Mereka tidak ingin perjuangan itu berakhir begitu saja. Benteng Victoria, Patimura dan para pejuang lainnya terus diinterogasi oleh Belanda. Namun Thomas Matulasi tetap menutup rapat mulutnya. Sedikit sekali informasi yang berhasil diperoleh pemerintah kolonial. Pada tanggal 16 Desember tahun 1817 Patimura dan para pemimpin perang lainnya dihadapkan ke pengadilan kolonial Ambon. Setelah melalui berbagai persidangan, hukuman paling berat akhirnya dijatuhkan. Thomas Antoner Hebob, Saidi Perintah Melchior Kesaulia, dan Philip Sulatumahina. Menjelang hari eksekusi, kelima pemimpin perang itu menghabiskan malam-malam terakhir mereka dalam perenungan. Mereka memikirkan keluarga tanah kelahiran dan rakyat yang selama ini mereka perjuangkan. Mereka sadar kebebasan yang mereka impikan telah menuntut pengorbanan yang besar. Namun meski tubuh mereka dihukum mati, semangat perlawanan itu tidak pernah benar-benar hilang dari tanah Maluku. Dan hingga hari ini nama Patimura tetap hidup dalam ingatan rakyat Indonesia. Bukan hanya sebagai pejuang, tetapi sebagai simbol keberanian melawan penjajahan. Sampai akhir hayatnya, malam demi malam mungkin telah berlalu sejak tubuh Patimura digantung oleh penjajah. Namun bagi tanah Maluku, perjuangan itu tidak pernah benar-benar mati. Thomas Matulasi mungkin telah kehilangan nyawanya di tiang gantung kolonial, tetapi keberanian, luka, dan pengorbanannya tetap hidup dalam ingatan rakyatnya. Ia menyaksikan tanah kelahirannya dirampas, melihat rakyatnya dipaksa tunduk, dan pada akhirnya harus menerima bahwa perjuangan menuju kebebasan menuntut harga yang sangat mahal. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, Patimura tidak menyerahkan harga dirinya kepada penjajah. Dan mungkin itulah sebabnya namanya masih terus disebut hingga hari ini. Bukan hanya sebagai seorang pejuang, tetapi sebagai simbol keberanian orang-orang Maluku yang memilih melawan, meski tahu nyawa adalah taruhannya. Kini yang tersisa hanyalah cerita tentang seorang lelaki dari tanah Saparua yang pernah mengguncang ketakutan pemerintah kolonial Belanda. Dan ketika ombak masih menyentuh pantai Maluku, nama Patimura akan tetap hidup di dalam sejarah, di dalam ingatan dan di dalam hati rakyatnya.